Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pijari Sekiantawan dengan NPM 24170522023. Di sini saya akan merekam proses belajar saya tentang kuis 2, yaitu evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. 2. Evolusi dan kinerja komputer. Secara singkat komputer, generasi pertama adalah tabung vakum 1945 sampai 1910 tahun sama 10 tahun. Generasi pertama ENIAC, elektronik numerical integrator komputer. Pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Macquarie dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania, merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army Ballistic Research Laboratory (BRL), sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan jarak dan label lintasan peluru kendali senjata baru. Sebelumnya tugas ini dilakukan oleh kurang lebih 200 personil dengan menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan persamaan matematis peluru kendali yang memakan waktu. Sebelum ada ini 200 personil, 200 orang. ENIAC memiliki berat 30 ton, bervolume 15.000 kaki persegi dan berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Daya listrik yang dibutuhkan sebesar 140 kW ini. Kecepatan operasi mencapai 5.000 operasi penambahan per detik. ENIAC masih merupakan mesin desimal representasi data bilangan dalam bentuk desimal dan aritmatikanya dibuat dalam bentuk desimal. Memorinya terdiri dari 20 akumulator yang masing-masing akumulator mampu menampung 10 digit desimal. Setiap digit diperseni oleh cincin yang terdiri dari 10 buah tabung vakum. Kekurangan ENIAC adalah masih manual pemrogramannya, yaitu dengan meter switch memasang dan menanggalkan kabel-kabelnya. ENIAC selesai pada tahun 1946, setahun ya, dari 1945 sampai 1946. Pas Indonesia merdeka, jadi dibuatnya gampang ingatnya. 10 tahun Indonesia merdeka. Sejak proposal diajukan pada tahun 1943 sehingga tahun 1946 merupakan gerbang bagi zaman baru komputer elektronik. Ini ya. John von Neumann, seorang matematika yang merupakan konsultan pembuatan ENIAC pada tahun 1945, mencoba memperbaiki kelemahan ENIAC dengan rancangan komputer barunya bernama Advanced Electronic Discrete Variable Computer dengan konsep program tersimpan storage computer concept. Tahun 1946, komputer dengan storage program konsep dipublikasikan yang kemudian dikenal dengan komputer IAS, Computer of Institute for Advanced Studies. Struktur komputer IAS terlihat pada gambar 2.1. Komputer ini terdiri dari memori. Komputernya terdiri dari memori utama untuk menyimpan data maupun instruksi, ALU untuk mengubah data biner, kontrol unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Ini apa sih? Input output. Apa ini? Apa ini? Input output ya. Tahu input output kan. Untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Input output. Nih, saya tekan ini memori utama, ini ke ALU ke input outputnya, ini balik lagi ke sini, ini bisa ke sini, di sini, atau balik ke sini program unit. Struktur komputer IAS.
Memori hash terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan yang disebut word. Word terdiri atas 40 binary digit atau dalam kurung bit atau bit. Data maupun instruksi disimpan dalam memori ini sehingga data maupun instruksi harus dikodekan dalam bentuk biner. Format memori terlihat pada gambar 2.2. Setiap bilangan terdiri atas sebuah bit tanda dan 39 bit nilai. Sebuah word terdiri atas 20 bit instruksi dengan masing-masing 8 bit kode operasi dan 12 bit alamat. Instruksi kiri 0819 opcode alamatnya opcode 20 28 29 instruksi kanan. Struktur data komputer IAS disajikan dalam bentuk gambar 2.3. Gambar ini menjelaskan bahwa 2.3 ini menjelaskan bahwa baik unit kontrol maupun ALU berisi lokasi-lokasi penyimpanan yang disebut register, yaitu memori MBR berisi sebuah word yang akan disimpan dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. Memory address register untuk menentukan alamat word di memori untuk dituliskan dari MBR atau dibaca oleh MBR. Instruction register berisi instruksi 8 bit kode operasi yang akan dieksekusi. Instruction buffer register digunakan untuk penyimpanan sementara instruksi. Sebelah kanan word di dalam memori. PC program counter berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Akumulator AC dan multiple quotient digunakan untuk penyimpanan sementara operan dan hasil ALU. Misalnya hasil perkalian 2 buah bilangan 40 bit adalah buah bilangan 80 bit. 40 bit yang paling berarti most signifikan dalam hasil 40 bit. Hasil perkalian 24 bit yang berarti ada sebuah bilangan 80 bit. 40 bit yang berarti disimpan dalam hasil dan 40 bit dibagi. Dalam hasil ini sini simpannya. Oke. IAS beroperasi secara berulang membentuk siklus instruksi. Komputer IAS memiliki 21 instruksi yang dapat dikelompokkan seperti berikut. Data transfer memindahkan data di antara memori dan register ALU atau antara dua register ALU sendiri. Unconditional branch perintah-perintah eksekusi penerbangan tanpa syarat tertentu. Conditional branch perintah-perintah eksekusi percabangan memerlukan syarat tertentu agar dihasilkan suatu nilai dari percabangan tersebut. Aritmetik kumpulan operasi-operasi yang dibentuk oleh ALU. Address modify atau instruksi yang memungkinkan pengubahan alamat saat dikomputasi sehingga memungkinkan fleksibilitas alamat yang tinggi pada program. Ini ALU, ini input outputnya, ini AC atau MQ tadi bisa dibagi di sini, ke sini, ke MBR atau ke MBR ke sini. Ini memorinya, kontrol desainnya. Sinyal program control. Komputer komersial pada tahun 1950 dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer dengan munculnya dua buah perusahaan yang saat itu mendominasi pasar, yaitu Sperry dan IBM. Tahun 1947 Eckert dan Moseley mendirikan Eckert Moseley Computer Corporation untuk memproduksi sebuah komputer secara komersial. Komputer pertama yang mereka hasilkan adalah UNIVAC 1, Universal Automatic Computer. UNIVAC 1 menjadi tulang punggung penghitungan sensus tahun 1950 di USA. UNIVAC 2 yang memiliki kapasitas memori lebih besar dan kinerja yang lebih baik diluncurkan tahun 1950. Mulai saat itu perusahaan telah mengembangkan produk-produk baru yang kompatibel dengan produk sebelumnya sehingga pangsa pasar konsumen mereka tetap terjaga menggunakan produknya. IBM pun tidak mau kalah dengan mengeluarkan produk mereka yang akhirnya mendominasi mangsa pasar bisnis saat ini. Seri IBM pertama adalah seri 701 tahun 1953 dan terus berkembang menjadi lebih baik hingga sekarang. Ini yang generasi kedua, transistor 1955 sampai 1965. Di era ini komputer tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung-tabung itu digantikan dengan komponen kecil bernama transistor sehingga konsumsi daya amat lebih kecil dan bentuknya relatif kecil juga. Ditemukan di Bell Labs pada tahun 1947 dan 1950. Evolusi elektronika modern IBM sebagai munculkan. Tapi kalau transistor ini siapa penemu transistor?
John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley. Dengan adanya transistor membuat hardware komputer itu semakin cepat prosesnya. Yang tadi tabel 2.1 tadi, memori makin besar kapasitasnya namun makin kecil bentuknya. Yang juga di generasi 2 ini juga terdapat perubahan perkembangan pada ALU yang makin kompleks, lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi maupun persediaan software sistem operasi. Generasi 2 itu juga ditandai dengan Digital Equipment Corporation tahun 1957 dan meluncurkan komputer pertamanya itu PDP-1. Komputer ini sangat penting bagi perkembangan komputer generasi ketiga. 1904 dan 1957 itu pakai boom vakum, kecepatannya 40.000 per detik. Ini yang terus pakai transistor 200.000. Pakai small dan medium scale integration 1 juta. Ini large kalinya kali 10 perkaliannya. Ini kali 5 terus kali 10 perkembangannya, kecepatan operasi per detiknya. IBM, komputer ini diluncurkan tahun 1962. Ada kemajuan IBM adalah adanya instruksi backup register IBR yang berfungsi membuffer instruksi berikutnya. Efeknya komputer akan lebih cepat prosesnya. Unit kontrol mengambil 2 word yang berdampingan dari memori untuk sebuah pengambilan instruksi kecuali bila terjadi percabangan. Kemajuan IBM 7094 lainnya adalah mudahnya multiplexer untuk multiplex data channel. Multiplexer berfungsi sebagai sentral switch data yang akan beroperasi dalam satu memori. Data channel berhubung. Generasi 3 Integrated Circuit 1965 sampai 1980. Pada tahun 1958 terjadi revolusi elektrika kembali, yaitu terbentuknya Integrated Circuit (IC) yang merupakan pengembangan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Dengan ditemukan IC ini semakin percepat proses komputer, kapasitas memori makin besar dan bentuknya semakin kecil. Tahun 1964 dikeluarkan IBM System tahun 360 yang telah menggunakan teknologi IC. Dalam satu dekade IBM menguasai dalam satu dekade langsung menguasai 70% pasaran komputer. Ini upgrade-nya ya. Satu instruksi mirip atau identik. Komputer ini berbagai model yang dikeluarkan menggunakan satu instruksi yang sama sehingga mendukung kompatibilitas sistem maupun perangkat kerasnya. Mirip ini merupakan fitur, kecepatannya yang meningkat dan ukuran memori yang lebih besar, tapi kan bentuknya juga jadi lebih kecil dan harganya meningkat semakin tinggi. Karakteristik model 30. Ini ukuran memorinya KB zaman itu ya. 25 sekali 15 pasti kelipatan. 64 sampai 256 512. Sekarang juga kelipatan. Walaupun sekarang giga, kenapa kelipatan tapi? Ini juga ada laju kecepatannya 8, 2, 8, 16. Dari sini sudah kelipatan. Prosesor cycle time-nya makin dikit. Jumlah data maksimum per channelnya. Ini data maksimal per channelnya. DEC PDP 8 yang keunggulannya bentuknya kecil sehingga sangat fleksibel digunakan. Memiliki varian-varian modelnya sama dengan IBM System atau 360 untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggannya. Dengan hadirnya PDP-8 ini membawa DEC sebagai perusahaan penyuplai komputer mini terbesar, membawa DEC sebagai pabrik komputer terbesar kedua setelah IBM. Wow. Konsol ininya ya sangat berbeda pada Trombo Again System Bus. Komputer ini menggunakan omnibus system ya. Nih, saja pakai langsung satu. Beda sama yang tadi. Generasi keempat Very Large Scale Integration 1980 sampai titik. Ini sampai tahun berapa ya?
juga. Peluncuran prosesor intersari. Paket dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detik yang tadi ya. Perkembangan prosesor Platinum. Tidak ada ukuran pasti dalam melihat mikroprosesor, namun ukuran terbaik adalah lebar bus data. Jumlah dibagi jumlah bit data yang dapat dikirim sampai diterima mikroprosesor. Ukuran lain adalah jumlah bit dalam register. Kemudian presiden HP menciptakan mikroprosesor 32 bit pada 1981, sedangkan Intel baru mengeluarkan tahun HP ini sama bel 1981 sebenarnya dengan 1985 Intel dengan mikroprosesor 80386. Ini grafik jumlah transistor dalam chip Platinum. Ini evolusi prosesor Intelnya dari tahun, jumlah instruksi, lebar bus tahunnya 74. Memorinya peningkatannya ini 15 KB 64 KB langsung ke 1 MB, terus langsung ke 4 GB dan 4 GB. 80386 yang diciptakan oleh Intel. Perancangan kerja sebuah komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, periferal. Dari segi perkembangan program aplikasi pun sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini meliputi pengolahan citra, pengolahan voice dan talk bicara, video conference, multimedia, dan transfer data. Pendekatan kinerja ini berlanjut tak dikenal hentinya dengan teknik yang telah dikembangkan, antaranya branch prediction, teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang dieksekusi berikutnya. Data flow analysis, prosesor akan memeriksa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dan dalam eksekusi. Speculative execution, dengan model prediksi cabang dan analisis, profesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Perkembangan mikroprosesor dilihat dari kapasitas operasi dan kecepatannya yang sangatlah pesat. Perkembangan mikroprosesor ini sulit diimbangi oleh komponen lainnya, misal memori. Hal ini menimbulkan masalah kesenjangan dan kurangnya sinkronisasi operasi antar komponen. Grafik perbandingan kecepatan prosesor dan memori ya. Ini RAM ini. Prosesor kecepatannya ini. Contoh evolusi komputer. Ada teknologi dijelaskan Pentium, Intel, dan PowerPC. Dasarnya adalah Pentium merupakan produk Intel yang mampu mendominasi pasar prosesor hingga saat ini. Ya, betul. Coba itu isinya 86, pengamatannya 8. Ini tadi ya 1985. Nah, hampir langsung 2 tahun Pentium. Setiap 2 tahun Pentium 4. PowerPC ini yang dia proyek sistem RSC diawali tahun 1995 oleh IBM pada komputer murni seri 801. 601 adalah mesin 32 bit, merupakan predikat produksi massal arsitektur PowerPC untuk dikenal lebih masyarakat. 603 komputer desktop dan komputer portable. Ini sama dengan 601 namun lebih murah untuk keperluan efisien. 604 seri komputer PowerPC untuk kegunaan komputer low end server. 620 ditujukan untuk penggunaan high end server. 740 atau 750 versi dari Charge L2. GeForce seperti seri 750 tetapi lebih cepat dan menggunakan instruksi 8 instruksi paralel. Ini kan ini. Oke. Baik, kiranya sekian demi video dari saya, video pembelajaran saya, video keduanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.